Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan berbagai macam soal-soal atau contoh soal dari volume bangun ruang. Jadi nanti masih sama materinya, hanya saja Ibu akan memberikan beberapa contoh soal yang berbeda gitu supaya kalian bisa lebih memahami volume bangun ruang. Sebelum kita masuk ke soal-soal tersebut, Ibu akan ulas kembali materi minggu lalu, yaitu mengenai volume balok dan volume kubus. Volume balok. Balok itu mempunyai panjang, lebar, dan tinggi. Panjang, lebar, dan tinggi. Maka volume balok itu adalah panjang dikali lebar dikali tingginya. Jadi volume balok itu rumusnya panjang dikali lebar dikali tingginya. Dan satuan dari volume itu kemarin apa ini namanya? Kubik. Jadi cm pangkat 3 atau cm kubik, atau bisa juga dalam meter pangkat 3 atau meter kubik. Nah, ini mengenai volume balok. Sedangkan untuk volume kubus, yaitu kubus mempunyai sisi, dan sisi. Kenapa namanya sisi semua? Karena panjang seluruh sisi yang ada pada kubus ini itu besarnya sama. Karena besarnya sama, maka ditulisnya hanya sisi saja, jadi satu aja sisi. Nah, volume kubus itu adalah sisi dikali sisi dikali sisi. Sisi dikali sisi dikali sisi. Itu adalah volume kubus. Tetap satuannya sama, cm kubik atau meter kubik. Ini sedikit ulasan mengenai volume kubus dan volume balok. Lalu kita akan langsung masuk ke salah satu contoh soalnya. Contoh soal nomor 1. Kalau ada soal cerita, itu harus dibaca dulu. Dibaca dulu, pelan-pelan, gak usah buru-buru, nanti takutnya ada yang kelewat. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Pak Budi membeli meja kayu jati dengan ukuran panjang meja 100 cm. Lebar meja 80 cm dan tinggi mejanya 95 cm. Berapakah volume meja tersebut? Nah, kalau ada soal cerita, lebih mudah itu kita tulis dulu yang diketahuinya. Dan yang diketahuinya apa aja dari soal tersebut. Jadi, tulis dulu diketahui apa aja tadi. Dari soal ini apa yang diketahui? Ukuran panjang meja, berarti panjangnya berapa? 100 cm. Lalu apalagi yang diketahui? Panjang meja 100 cm. Lalu lebar, berarti lebarnya berapa ini? 80 cm. Dan tingginya 95 cm. Nah, yang ditanya apakah berapa volume meja tersebut? Volume, yang ditanya volumenya. Volume meja. Nah, tadi kalau ada yang diketahui itu panjang, lebar, dan tinggi, maka meja ini merupakan meja yang berbentuk
Balok apa kubus? Kalau yang diketahui panjang, lebar, dan tinggi. Benar, balok. Kalau yang diketahui panjang, lebar, dan tinggi berarti ini bangunnya itu balok. Kalau balok berarti volumenya tadi pakai yang panjang dikali lebar dikali tinggi. Kalau udah ditulis rumusnya, langsung masukkan angka-angka yang tadi udah kalian tulis di diketahui ini. Panjang berapa? 100. Dikali lebarnya berapa? 80. Dikali tingginya berapa? 95. Berapa tuh? 100 dikali 80 dikali 95. Hasilnya 760.000. Tadi satuannya sentimeter, berarti ini sentimeter kubik. Nah, ini untuk soal yang pertama. Masih biasa, masih sama ya kayak soal minggu lalu. Lalu soal selanjutnya. Kita baca lagi soalnya bareng-bareng. Dina memiliki sebuah kotak mainan berbentuk balok. Kotak tersebut memiliki ukuran panjang 12 desimeter, lebar 4 desimeter, dan volumenya 240 desimeter kubik. Berapa tinggi kotaknya? Nah, kita tulis apa? Pertama kali diketahui. Apa yang kita ketahui dari soal? Panjangnya. Panjangnya berapa? 12 desimeter. Lalu apa lagi? Lebarnya 4 desimeter. Lalu apa lagi? Volumenya 240 desimeter kubik atau desimeter pangkat 3. Lalu yang ditanya tinggi kotaknya. Nah, gimana nih kalau ada soal kayak gini? Yang ditanya bukan volumenya, tapi malah tingginya. Nah, kalau ada soal yang seperti ini, maka yang tetap harus ditulis terlebih dahulu yaitu rumus volume. Jadi, tulis dulu rumus volume baloknya. Tadi kan di sini udah dikasih tahu kan kalau kotaknya berbentuk balok. Jadi kita tulis dulu volumenya, rumus volumenya. Jadi apa kalau volume balok? Panjang kali lebar kali tinggi. Tulis dulu volumenya. Kalau volumenya sudah ditulis, maka selanjutnya tadi apa yang ditanya? Tinggi. Yang ditanya tingginya, berarti ini nih yang ditanya, tinggi. Nah, tinggi yang ditanya itu pindah ke sini. Jadi ada di depan karena ini yang ditanya. Tingginya kan, benar? Nah, sama dengan, maka kalau kita mau nyari salah satu dari ketiga unsur balok itu, pertama kali rumusnya adalah volume. Volumenya itu per lalu unsur lain yang selain yang ditanya. Ini kan tinggi, berarti kan selain tinggi ada panjang dan lebar. Berarti volume per panjang dikali lebar. Nah, ini rumusan untuk kalau ingin mencari tinggi. Jadi volume per panjang kali lebar. Nah, ini per ini kan maksudnya dibagi. Jadi kalau udah begini kita masukkan angkanya. Sama dengan volumenya tadi berapa?
240 per panjangnya berapa? 12 dikali lebarnya 4. Nah, kalau begini kan ada tanda kurung, makanya tanda kurung ini dikerjakan terlebih dahulu. Jadi 240 per berapa tuh? 12 kali 4. 48. Lah, baru kalau 12 kali 4 kan hasilnya 48. Nah, ini kan udah selesai nih pengerjaan perhitungan dari yang bawah ini dulu. Nah, kalau udah taruh di bawah sini. Nah, baru kita cari hasilnya. 240 dibagi 48 berapa? Hasilnya 5. Karena satuannya dalam desimeter berarti 5 desimeter. Nah, ini gimana, Bu? Dapat 5 tuh dari mana, Bu? Nah, kalau kayak gini ini kan pembagian 240 dibagi 48. Karena pembagian berarti kalian harus cari 48 kali berapa yang hasilnya 240. Seperti itu. Atau boleh disederhanakan. Masih ingat kan disederhanakan? Misal di sini kan 240 dan 48. Boleh disederhanakan dulu, dibagi, misalnya dibagi 2. 240 dibagi 2, 120. 48 dibagi 2, 24. Nah, ini angkanya masih gede. Lalu kita sederhanakan lagi, karena angkanya masih besar. Disederhanakan lagi. 240 dibagi berapa lagi nih enaknya? Dibagi 2 lagi boleh. Bagi 2 jadi 60. 24 dibagi 2 jadi 12. Nah, 60 sama 12 masih besar. Masih bisa disederhanakan lagi. Boleh. 60 sama 12 disederhanakan. Dibagi berapa? Dibagi 6 boleh. 60 dibagi 6 10. 12 dibagi 6 2. Berarti sisa 10 dan 2. Maka 10 dibagi 2 hasilnya 5. Ini cara perhitungan dengan sederhana. Jadi penyederhanaan. Nih, metodenya. Boleh juga bagi kurung. Bagi kurung, tahu kan? Dibagi 48. Bagi kurung kayak gini juga boleh. Yang kayak gini juga boleh metodenya. Yang kayak gini juga boleh. Tergantung kalian mau kayak gimana cara ngitungnya. Hasilnya 5 desimeter. Oke, selanjutnya masih ada soal lagi kita. Soal nomor 3. Kita baca bareng-bareng. Volume balok kayu sebesar 105 cm pangkat 3. Jika tinggi balok 5 cm dan panjangnya 7 cm, berapakah lebar balok kayu tersebut? Nah, seperti tadi ditulis dulu. Diketahuinya. Apa yang kita ketahui dari soal di atas? Volume balok kayu sebesar. Nah, berarti volumenya berapa? 105. Jika tinggi balok, berarti selanjutnya yang diketahui tingginya berapa? 5 cm. Lalu selanjutnya panjangnya 7 cm. Berapakah lebar balok kayu? Di sini yang ditanya itu adalah lebar.
lebar balok kayunya berapa? Nah, sama seperti soal sebelumnya, kita tulis dulu rumus volume baloknya. Ini masih balok ya. Jadi rumus volume balok tadi itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, pada soal ini yang ditanya itu lebar. Maka lebarnya taruh di depan karena itu yang ditanya. Sama dengan volumenya itu per apa? Kalau lebar udah ditaruh di depan berarti sisa panjang dan tinggi. Panjang kali tinggi. Ini rumusan untuk mencari lebar balok. Nah, kalau sudah ada rumusannya, maka bisa langsung masukkan angkanya. Tadi volumenya berapa? 105 per panjangnya berapa? 7 dikali tingginya 5. Kalau begini, yang dikerjakan dulu itu yang bawah. Yang perkalian di bawah ini. Tulis lagi 105 per 7 kali 5 hasilnya 35. Maka 105 dibagi 35. Berapa hasilnya? 3 cm. Ini jawaban dari soal nomor 3. Mencari lebar balok. Selanjutnya soal nomor 4. Kita baca soalnya bareng-bareng. Tentukan panjang balok dengan volume 1920 meter kubik, lebar baloknya 8 meter, dan tingginya 16 meter. Berarti apa yang diketahui? Apa yang diketahui? Panjang balok. Oh, yang ditanya itu panjangnya. Volumenya yang diketahui. Volumenya itu 1920. Lalu apa lagi? Lebarnya 8 meter. Lalu tingginya berapa tuh? 16 meter. Apa yang ditanya? Panjang. Karena ini tanya panjang, tetap tulis dulu rumus awalnya. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Karena yang ditanya panjang, panjangnya pindah ke depan. Sama dengan volume per, kalau panjangnya sudah pindah berarti sisa lebar kali tingginya. Nah, ini rumusan untuk mencari panjang sebuah balok. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal masukkan rumusnya aja tadi. Maksudnya masukkan angkanya. Volumenya tadi 1920 per lebarnya 8, tingginya 16. Maka hasilnya itu adalah berapa? 1920 tetap ditulis per 8 kali 16 berapa? 8 kali 6 48. 4. Jadi 128. Nah, 1920 dibagi 128. Nah, gimana nih? Hasilnya 15 meter, karena satuannya meter ya, jadi dia 15 meter. Nah, ini untuk mencari panjang
sebuah balok. Seperti ini. Lalu soal terakhir yaitu kita baca bareng-bareng. Sebuah bak mandi berukuran panjang 100 cm, lebar 60 cm, tinggi 50 cm, diisi air setengahnya. Volume air pada bak tersebut jika hanya terisi setengah bak adalah berapa? Berarti tetap yang pertama kita tulis diketahui. Apa yang diketahui dari soal? Apa nih? Panjangnya 100 cm. Lalu lebarnya 60 cm. Lalu tingginya 50 cm. Yang ditanya itu volume jika terisi setengahnya. Gimana tuh kalau begini? Volume jika terisi setengah bak. Gimana cara mengerjakannya? Sama aja. Jadi kalian cari dulu volume total baknya. Volume total. Maksudnya volume kalau baknya terisi penuh. Volume total. Rumusnya sama. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya berapa? 100, lebarnya 60, tingginya 50. Berapa nih? 100 dikali 60 kali 50. 300.000. Satuannya cm pangkat 3. Apakah sudah selesai? Apakah ini jawabannya? Belum ya. Tadi apa yang ditanya? Setengah bak. Berarti kalau setengah berarti setengah dari totalnya, ya enggak? Jadi kalau tadi kan kalau total ini kan seluruh, kalau airnya terisi penuh nih, seluruh baknya air terisi penuh. Nah, yang ditanya itu kalau terisi setengah saja, setengah bak. Berarti volume setengah baknya itu gimana? Kalau setengah berarti tinggal dibagi 2. Dibagi 2. Berapa 300.000 dibagi 2? Hasilnya 150.000. Ini baru jawabannya. Karena yang ditanya setengah bak, bukan seluruhnya. Seperti itu. Nah, 5 nomor ini adalah beberapa contoh soal dari soal-soal yang berbeda. Apa yang ditanya, apa yang diketahuinya beda-beda. Nanti habis ini kalian kerjakan latihan yang ibu berikan, yang kurang lebih seperti ini cara mengerjakannya, ya. Kerjakan. Buka buku paketnya, lalu buka halaman 103. Tugasnya itu yang sebentar tadi mana? Tugasnya nomor 4. 4 semua ya, 4A, 4B, 4C, 4D, dan nomor 5A dan 5B. Jadi ini tugasnya. Kerjakan di buku tulis, pakai soal, lalu pakai caranya. Wajib ya, harus pakai caranya. Kumpulkan seperti biasa sebelum jam 9 malam. Baik, sekian video kali ini. Jika ada pertanyaan, langsung tanyakan ke ibu ya. Tanyakan saja di mana masih bingungnya. Nanti ibu akan berusaha untuk menjelaskannya sejelas mungkin. Sekian dan terima kasih.